Reneteke. Kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, penuhi kami dengan rasa lapar dan haus. Bukan hanya malam hari ini, tapi sepanjang hidup kami, setiap hari, setiap waktu. Biar hati kami connect dengan Engkau. Hati kami Tuhan mengingini Engkau lebih dari apapun. Karena hanya Engkau yang bisa memuaskan kami. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi akan firman-Mu, wahyukan Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Minta maaf saya turun di sini supaya lebih dekat dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat Pak Edi, ya, Pak Edi dengan kami, dengan papi saya, keluarga, bukan orang yang baru. Ternyata sekolah Alkitab di Malino juga karena didorong-dorong oleh papi dan papi yang membuka sekolah Alkitab. Terima kasih buat Bapak yang sudah orang tua dari Pak Edi, orang tua dari Pak Anton. Terima kasih buat semua keluarga, semua gembala-gembala yang GKP. Ya, saya merasa bahwa GKP adalah seperti orang sendiri. Kita semua saudara di dalam Tuhan, amin. Saya percaya bahwa karena GKP menganggap kami adalah keluarga. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Ada Bapak Gembala yang di Salahutu, saudara, dan semuanya yang lain. Ada Ibu juga, dan yang lainnya ada Bapak. Terima kasih buat semuanya. Dan sebelum saya sharing firman, karena ini pelayan ulang tahun, ya, saya membawa hadiah. Haleluya. Supaya membuat saudara surprise dan bersuka cita. Saya minta tolong Pak Maksi ya, untuk bantu saya. Ada 4 handuk hotel yang besar. Dan pertanyaannya saya sudah tulis. Dan tolong cepat karena kita tidak akan lama dalam ini. Saya akan tanyakan, saya mau tanya dulu. Tolong angkat tangannya, Pak Maksi tolong maju ke depan. Yang hari ini ulang tahun GKP yang keberapa? Boleh angkat tangannya? Ya, yang di belakang, yang pakai masker. Oke, boleh maju ke depan. Yang lama bantu saya Pak Maksi lihat. Ya, tolong siapa yang ini? Pak, ada api di sini. Api boleh. Mulai dari api dulu. Ya, bagikan. Boleh, iya. Langsung bagikan Pak. Ya, saya boleh tanya, silakan tanggal. Oke, baik. Terima kasih. Pasti tahu. Baik. Tanggal berapa gereja GKP ditabiskan? Boleh angkat tangannya? Cepat, yang tahu langsung angkat tangan supaya langsung. Ada yang tahu? Wah. Tanggal berapa GKP ditabiskan? Ya, boleh Bapak. Di sini. Yang di sini. Tanggal berapa? Ya, Bapak boleh maju ke depan Bapak. Saya boleh, karena orang tua kita, mari boleh berikan bingkisannya. Ya, ini handuk cantik dan sehat ya. Haleluya. Boleh diberikan ya. 28 Februari tahun 88. Terima kasih Pak. Ya.
Dua lagi. Soalnya dari ini, setelah ini ada lagi hadiah. 2 parfum cowok, 2 parfum cewek. Wah, supaya adil ya. Baik, saya mau tanya, siapa nama gembala? Baik, kalau begitu mesti tunggu dulu. Hah? Oh, ternyata Seikum. Oke. Pasti dia tahu nama gembalanya ya. Baik, boleh sebutkan siapa nama gembala tempat ini? Oh, oke. Boleh sedikit lengkap namanya? Oh, oke. Baik, terima kasih. Boleh. Pak Edi langsung. Oke, baik Pak Edi. Ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Baik, siapa nama wakil gembala? Kalau tadi gembala, sekarang wakil gembala yang sekarang siapa? Hah? Gembala pertama. Wakil gembala pertama. Hah? Yang mana yang duluan? Hah? Ya, oke. Angkat tangannya. Ya. Baik. Maju. Siapa nama wakil gembala pertama? GKP Firdaus. Ya. Pendeta Paulus? Salah. Aduh, silakan duduk Ibu. Mohon maaf. Ada yang lain boleh angkat tangan lagi? Hah? Oh itu, ini udah duluan. Oh ya, boleh. Betul. Pak Gunung Salahutu, tolong Gunung Salahutu. Ya. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya adalah siapa nama ketua pemuda pertama dan saat ini? Bapak boleh. Ternyata laki-laki. Ini silakan. Buat laki-laki, ini parfum laki-laki. Tolong yang laki-laki yang batik. Batik Pak Maksi. Dan saat ini? Sekarang? Hah? Bagaimana? Salah, aduh. Mohon maaf Bapak. Parfumnya tidak bisa dibagi dua karena pertanyaannya. Hah? Oh, oke. Baik. Yang pertama dan saat ini. Kevin saat ini. Yang pertama? Juga tidak tahu. Boleh silakan mundur. Ada. Yang pertama Martin Pune. Ya. Yang kedua Kevin. Sekarang salah. Ya. Yang pertama Pune, yang kedua Kevin. Yang saat ini. Salah. Itu jawabannya sama dengan Panton. Jangan. Boleh. Boleh. Hah? Ya. Siapa namanya? Pertama Kak Yus. Ya, yang silver. Parfumnya ini mantap punya ya. Ya.
Pak Anton, tolong bagikan. Ya. Ya. Walaupun tidak dapat, kali ini memberkati ya. Haleluya. Baik, baik, baik. Nah, cepat-cepat pertanyaannya, berapa jumlah kakak anggota jemaat saat ini? Di sini ya, di sini ya. Ya. Oke. Hah? Berapa? 77. Salah katanya. Mohon maaf. Ya, itu ibunya, ibu. Yang sudah, yang mau langsung muncul ke depannya. Ya. Hah? 78, salah. Nah. Berapa? Oke. Baik. Pak Edi, tolong berikan. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Baik, pertanyaan saya. Revival terjadi di Amerika, namanya apa? Maju ke depan yang pakai kacamata. Asbury, baik, puji Tuhan. Ya. Oh. Wah. Siapa nama? Oh, sudah. Siapa nama ketua majelis pertama dan saat ini? Wah, ini susah ini. Ya. Dan yang sekarang Bapak Yunusullah. Mantap. Baik, boleh duduk tenang. Semua yang melayani boleh ambil bagian supaya Anda setelah melayani dapat firman juga. Jadi kalau boleh yang melayani juga boleh duduk di sini aja. Kalau di samping Anda tidak dapatkan berkat, karena berkat yang terbaik adalah firman Tuhan. Ya, semua tolong jangan ada di samping, tolong maju ke depan. Para pelayan justru harus lebih utama mendengar firman. Amin. Karena ketika iblis menyerang, yang dia serang lebih dulu siapa? Para pelayan. Orang-orang yang melayani. Ya. Jadi baik, hari ini saya beri tema kunci. Kunci menyelesaikan destiny atau panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur hari ini oleh karena kemurahan Tuhan 35 tahun GKP. Kita mengucap syukur bahwa sebentar akan ditabiskan para orang-orang yang akan melayani pada periode ini. Dan Tuhan akan berikan saudara 4 kunci. Saudara dalam panggilan Tuhan atas hidup kita. Baik, mari saya minta izin ya, saya turun ke bawah. 2 Timotius, tolong bagian anunya sedikit bantu saya agak cepat. 2 Timotius 2. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Ayatnya ada di sini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Paulus bicara kepada Timotius yang adalah anak rohaninya. Dan surat ini adalah surat dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan.
dan bicara kepada gereja Tuhan, kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Dan kita bisa lihat bagaimana Paulus sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi banyak orang bahkan sampai sekarang. Bagaimana Timotius juga dipakai Tuhan, bahkan menggambarkan Injil sampai dengan Asia. Itu karena Paulus dan Timotius. Hari ini kita akan juga melihat bahwa gereja ini sudah dimulai dengan luar biasa. Papa saya selalu datang, mama saya bicara kalau datang ke sini diundang oleh Bapak, diundang oleh Bapak datang ke sini. Dulu di sini masih rawa, saudara. Siapa yang mau bangun gereja? Masih sepi, kurang penduduk, rawa. Sudah memulai gereja. Dan sekarang sudah 35 tahun. Pertanyaannya, apakah masih visi itu saudara masih tetap pegang sampai seterusnya? Hal yang pertama, kunci yang pertama, seperti yang dikatakan firman Tuhan adalah kuasailah dirimu. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, mintalah Tuhan agar supaya kita bisa menguasai diri kita. Penguasaan diri ini penting. Karena itu membangun di dalam kita. Seseorang akan diberkati dan dia menjadi berkat waktu dia bisa menguasai dirinya. Buah-buah roh akan keluar waktu dia bisa menguasai dirinya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8, ayat yang ke-6, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6 juga menuliskan hal ini. Untuk kita berjaga-jaga. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara harus berjaga-jaga dalam rohmu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 juga berbicara tentang kita mesti berjaga-jaga. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri kita. Karena ada banyak orang melayani bagus di gereja, tapi di dalam rumah tangga, di tengah masyarakat, tidak seperti apa yang dia khotbahkan. Tidak seperti apa yang dia katakan. Penting sekali untuk kita menguasai diri kita, saudara. Amin. Masing-masing mintalah penguasaan diri. Salah satu karunia daripada Roh Kudus adalah karunia membedakan roh. Tapi karunia membedakan roh diberikan kepada orang yang sudah punya penguasaan diri sebenarnya. Karena bagaimana engkau bisa membedakan roh kalau diri kita nggak punya penguasaan diri? Kalau mau marah tinggal marah saja, kalau mau emosi tinggal emosi, kalau mau lakukan apa langsung. Tugas pelayanan adalah bukan di pundak gembala, majelis, tapi kita semua. Kalau saudara rindu dipakai Tuhan, mintalah penguasaan diri. Disitulah harga yang dibayar. Waktu engkau mau marah, tapi engkau bisa menguasai dirimu, dan engkau bisa bersabar, engkau bisa memaafkan, engkau bisa mengasihi. Itu penguasaan diri. Orang akan makan buah dari hidup saudara waktu engkau bisa menguasai diri. Lawan yang terberat adalah bukan orang lain, bukan iblis,
tapi diri kita sendiri. Jadi seseorang yang dewasa secara rohani adalah seseorang yang bisa menguasai dirinya. Seorang yang bisa dipercaya perkara-perkara surgawi haruslah seorang yang bisa menguasai dirinya. Seseorang yang ditempatkan Tuhan di kantor, di marketplace, dimanapun Anda berada. Waktu roh penguasaan diri ada padamu, maka engkau mudah untuk bisa menginjil, mudah untuk bisa bersaksi, mudah untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau hamba Tuhan, dia khotbah, dia pelayanan, dia rajin berdoa, tapi di rumah dia main tinju, maki, dan macam-macam yang dilakukan. Kata-kata kotor. Dia berkata, iya saya kan emosi. Iya kau memang salah. Saudara, zaman sekarang kau harus tunduk pada otoritas. Tunduk sambil dia tinju. Kau tidak bisa menangkan orang lain. Saya pernah, anak saya datang ngomong setelah pulang dari Australia dan dia berkata, Pak, saya mau ngomong. Dan dia duduk dengan saya dan dia berkata, Papa punya banyak anak rohani, tapi saya mau berkata, Papa bukan papa rohaniku, saudara. Papa tidak pernah jadi berkat dalam hidupku. Kalau kau khotbah, yang saya bilang, ada suara yang berkata, pembohong. Itu kayak Mike Tyson datang di depan saya dan mau memukul. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, nah, pintu sudah terbuka. Saya nangis, saya minta maaf. Ketika anak kita terbuka, ketika jemaat terbuka, ketika orang-orang yang punya hati dengan kita bicara terbuka. Ketika orang-orang di kantormu, sahabatmu terbuka dengan hidupmu. Dia mengoreksi saudara. Bukan berarti dia tidak suka. Tapi ada banyak orang justru pada saat seperti itu dia nggak bisa menguasai dirinya. Dia marah. Akhirnya dia kehilangan berkat dalam hidupnya. Orang-orang merasa tidak diberkati. Saya nangis dan saya berkata, nah, maafkan Papa. Nah, bisa nggak kasih saya kesempatan? Saya ambil baskom, saya basuh kakinya. Saya nangis. Saya rasanya Tuhan, saya nggak mau lagi melayani. Terus Tuhan, saya sudah gagal. Anakku sendiri. Saya nggak bisa jadi berkat. Buat apa jemaat yang banyak? Buat apa semuanya? Kalau anakku satu-satunya saya nggak bisa jadi berkat. Kalau istriku dengan istriku saya nggak bisa jadi berkat. Saya nangis saudara. Karena hari itu terjadi pemulihan. Saya pergi ke papa saya dan saya berkata, Pak, maafkan mungkin saya sakit hati. Mungkin saya pernah kecewa dengan papa. Saya basuh kaki papa saya. Ada banyak orang hebat di luar, tapi nggak hebat di rumah. Nggak hebat di anak-anaknya dan keluarganya. Tapi Paulus mau berkata, kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Amin. Amin saudara. Hari ini anak saya jadi youth pastor. Dulu dia duduk di belakang, datang ibadah paling terlambat, pulang paling cepat. Bukan salah dia, salah saya. Saya berdoa ini terjadi hanya pada saya dulu.
Tapi kalau itu juga terjadi pada dirimu, pada keluarga saudara, mari buka hati hari ini. Minta roh penguasaan diri. Kuasai perkataanmu. Kuasai tingkah lakumu saudara. Kuasai respon saudara. Karena itu yang penting. Waktu saudara di kantor, kuasai. Karena itu ladang penginjilan saudara. Kuasailah dirimu, kata Paulus. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 juga. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi waktu saudara menguasai diri, engkau mesti berjaga-jaga. Karena khotbah, pelayanan harus seturut dengan apa yang kau hidupi. Kenapa orang ada urapan Tuhan dan ada yang tidak? Karena ada satu orang yang mau membayar harga dengan apa yang dia khotbahkan. Tapi yang lainnya hanya memperkatakan saja, tapi tidak menghidupi. Keluarganya bilang pembohong itu. Iblis bicara kepada keluargamu, enggak, jangan percaya, dia pembohong. Saudara, iblis mematahkan kesaksian kalau saudara tidak berjaga-jaga. Ayat ini banyak orang yang pakai ketika berdoa. Oh, kita lawanlah iblis. Berarti kalau kita berdoa, kita lawanlah iblis. Ya, itu tidak salah. Tapi hari ini saya mau berkata, berjaga-jaga adalah bagian dari saudara menguasai diri saudara. Karena lawan saudara bukan manusia. Ketika ada orang yang berbuat jahat, ketika ada orang yang memfitnah engkau, apa responmu? Itu bagian saudara berjaga-jaga. Karena saudara harus tahu bahwa kita ini anak Tuhan. Amin. Apalagi kita ini pelayan Tuhan. Sebentar saudara akan ditabiskan. Tapi urapan pentabisan itu haruslah menyertai saudara. Bukan hanya waktu ditabiskan. Tapi sepanjang tahun saudara jadi berkat. Amin saudara. Lawan kita iblis bukan manusia. Iblis bukan manusia. Saya pernah dapat ada satu orang perempuan. Dan dia cerita, dia beritahukan, dia perlihatkan kepada istri saya, kepada mami. Bagaimana dia dipukul oleh suaminya. Di bagian belakang badannya. Biru-biru. Karena dipukul pakai besi. Dan yang pukul siapa? Anak Tuhan. Yang pukul siapa? Katanya pendeta. Waktu saya lihat itu, hati saya berkata, Tuhan, harusnya tidak seperti ini. Dia lari dari rumah, dia lari dari kotanya, karena dia sudah tidak tahan. Karena waktu saya ketemu dengan dia, saya tanya, kenapa kamu tinggalkan suamimu? Dan dia perlihatkan bekas-bekas kejadian yang dia perlihatkan. Saudara, kuasai diri saudara. Urapan Tuhan bekerja. Roh Kudus bekerja. Dan dia memampukan saudara untuk menguasai diri.
Amin. Bukan kita. Roh Kudus yang memampukan. Jadi kalau kau berkata, saya tidak mampu Pak karena istriku begini, karena suamiku begini, karena anakku begini. Bohong. Karena percayalah bahwa Roh Kudus, Roh Allah sendiri itu mampu untuk menguasai Yesus, menguasai orang-orang percaya, dan juga menguasai saudara dan memberi saudara kemampuan. Saya pernah jatuh di dalam sebuah pengertian yang salah. Angkong saya orang bilang macan karena suka marah, galak sekali. Orangnya baik, tapi galaknya minta ampun. Papa saya dibilang singa. Dari angkongnya macan, papanya singa. Anaknya apa saudara? Ya Anda sebut sendiri. Dan saya bertahun-tahun, saya bisnisman, saya kalau orang gak benar atau apa, saya marah. Dan saya punya alasan, dan saya minta orang lain untuk mengerti. Yang penting maksud saya baik. Sampai dengan Tuhan berkata, engkau menyakiti hati anak-anakmu. Aku tidak akan mempercayakan orang jiwa-jiwa kalau engkau menyakitinya. Saya nangis saudara. Saya minta Tuhan bongkar di dalam. Saya terguling-guling, saya nangis, saya berurusan minta Tuhan mampukan. Sampai dengan saya benci sekali yang namanya marah. Saya benci sekali kalau namanya saya ngomong nyinggung orang. Ada orang lembut ngomongnya, tapi dia sebenarnya marah yang dia tahan, tapi dia ngomong menyelekik, masuk ke hati orang, buat orang terluka. Anda mengerti dengan ini? Kau melayani di mimbar, tapi kau melukai banyak orang. Paulus berkata, kuasailah dirimu. Amin. Amin. Kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu, saudara. Yang kedua, sabar menderita. Hari ini kita hidup di zaman di mana orang yang selalu disaksikan apa? Wih, Roh Kudus bekerja, saya beli rumah, saya beli mobil, saya dapat proyek, saya dapat ini. Saudara, wih, kalau gereja besar itu bukan, kalau dia bangun gereja baru, bilang, oh pasti Tuhan ada di situ. Oh ini gereja diberkati. Kita ada di zaman orang menilai pada takaran ekonomi. Padahal Paulus berkata apa? Seorang yang diurapi Tuhan, dia harus sabar menderita. Mudah untuk orang memuliakan Tuhan waktu keadaan kau diberkati. Tapi waktu kau tidak punya, bisakah kau sabar menderita? Bisakah engkau tetap melayani? Bisakah engkau tetap murni? Bisakah engkau tetap berjalan pergi ke gereja walaupun hujan lebat, pakai payung? Saya teringat waktu saya masih pertama kali kenal Tuhan, papa saya itu naik motor gonceng kami pakai payung. Basah kuyup, bertahun-tahun seperti itu. Gak punya rumah. Motor cuma satu. Saya sudah umur 17 tahun, 18 tahun. Adik saya juga umurnya 1 tahun di bawah saya, laki-laki.
Tapi ayat ini datang. Firman Tuhan berkata, sabarlah menderita. Kenapa? Karena penderitaanmu tidak selamanya, hanya sementara. Muliakanlah Tuhan di dalam penderitaan. Ketika hari ini engkau sedang menderita, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kejar Tuhan lebih sungguh-sungguh. Jangan lihat orang lain berkata, Tuhan, tolongin saya. Saya mau punya mobil. Kalau saya punya mobil baru saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, kesungguhan seseorang bukan dilihat dari mobilnya, dilihat dari berkatnya, dilihat dari uangnya. Tapi kesungguhan seseorang, lihatlah ketika dia di dalam penderitaan, apakah dia sabar? Saya ketemu banyak hamba-hamba Tuhan di desa, makannya sederhana. Saudara, karena saya keliling Indonesia, makannya sederhana, masuk ke kamarnya, kasurnya sederhana, pakai tikar, di atas gunung, bahkan terbuka langit, bocor, angin dindingnya kencang sekali. Naik ke sana saya harus jalan 12 jam. Gunung punya ujung-ujungnya gunung. Bawa alat musik pergi ke sana 2 jam. 2 kali ibadah 2 hari. Undang orang-orang animisme. Dan saya lihat hamba Tuhan ini. Saya berkata, upahmu besar di surga. Kenapa? Dia bisa bertekun melayani dalam keadaan seperti itu. Saudara, yang ketiga. Oke, Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-3. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Tidak ada prajurit yang tidak menderita. Tapi hari ini ada banyak orang mau jadi prajurit karena enak. Padahal prajurit di dalam Kristus haruslah belajar untuk ikut menderita. Waktu saudara memuji Tuhan dan pujian itu engkau hidupi, maka pujian itu ada urapan yang bekerja. Orang yang mendengar bukannya yang menangis tapi bertobat. Firman Tuhan ketika itu dihidupi, maka yang terjadi adalah firman itu membangkitkan. Tahun 2000 saya ingat sekali. 2 tahun Tuhan ngajari saya melayani jalan kaki. Saya bersyukur saya punya papa yang taat dengan Tuhan. Dari Jalan Macan, jalan kaki pergi kadang-kadang di veteran. Dekat ya. Jalan Macan, jalan pergi ke Dayak, Telok. Mulai jauh, lebih jauh dari sini. Itu sudah lebih dari 5 kilo itu. 6 kilo. Tapi kadang-kadang pergi sampai ke Dayak, sampai ke Sudiang, sampai masuk ke dekat lapangan olahraga Gor Sudiang. Itu 16 kilo. Jalan kaki saudara. Bolak-balik. Saudara menderita karena Kristus itu mulia. Kalau kau menderita karena Injil itu mulia.
Dan tidak selalu dalam keadaan seperti itu. Ketika saya jalan kaki begitu jauh, badan saya yang dari putih jadi hitam, gosong. Dan ketika jalan kaki, iblis mengejek, tapi Tuhan menghibur. Tuhan bilang, Abraham menjalani seluruh negeri, baru aku berikan kepadanya. Hari ini engkau jalani kota Makassar, dan aku berikan kepadamu kota ini. Tuhan menghibur hati kita. Kalau saudara menderita karena Kristus, Tuhan selalu punya cara untuk menghiburmu. Kenapa saya naik motor? Kenapa saya jalan kaki? Ya karena nggak punya uang. Dari 9 rumah, 7 mobil, semua dijual. Dan kembali Tuhan suruh saya melayani jiwa-jiwa. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Persiapkan jemaat untuk di akhir zaman ini bukan lagi yang enak-enak. Tapi persiapkan diri kita bahwa akan ada masanya kita menderita karena Injil. Maka akan lahir jemaat-jemaat GKP Firdaus yang kuat, yang dewasa. Amin. Orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tough. Dan saudara jadi berkat bagi kota Makassar. Amin saudara. Yang ketiga adalah lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Fokus pada Injil. Fokus pada pemberitaan Injil. Seorang pelayan Tuhan. Apakah saudara WL, pemain musik, apapun itu. Fokusmu bukan itu. Fokus saudara harusnya apa? Pemberitaan Injil. Tugas pemberitaan Injil adalah semua orang percaya. Bukan hanya gembala, bukan hanya majelis, bukan hanya para pelayan, tapi semua kita. Kalau saudara rindu dipakai Tuhan, diberkati, selalu harus fokusmu adalah pemberitaan Injil. Di kantor saudara, di sekolah saudara, di pekerjaan saudara, saudara mengerti tujuan Tuhan adalah saya mau fokus untuk menjadi saksi, memberitakan Injil dimanapun saya berada. Ini penting saudara. Fokus untuk memberitakan Injil. Kisah Rasul 21 ayat yang ke-8. Sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolonglah, inilah orang yang dimana mengajar semua orang menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat tempat ini. Dan sekarang yang membawa orang-orang Yahudi pulang masuk ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sorry. Bukan ayat 28, ayat 8. Kisah Rasul 21 ayat yang ke-8. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus memberitakan Injil itu, yaitu satu dengan ke-7 orang yang dipilihnya di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Memberitakan Injil. Ada begitu banyak ayat kalau yang saya ingin sebutkan saudara. Fokus murid-murid adalah setiap kali ketemu orang, dia memberitakan Injil. Saya hari ini sedang senang main badminton. Pertama sehat,
Kedua, kok adalah bagaimana bisa para hamba-hamba Tuhan bisa unity di kota Makassar. Tujuannya itu sukacita. Dan di tempat bulu tangkis saya mulai masukkan nilai-nilai Injil di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan. Dulu 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, Sabang ketemu dengan persekutuan doa hamba Tuhan. Sambil doa, nyinggung sini, nyinggung sana. Saya bilang, Tuhan, kok bisa begini? Gak ada hadirat Tuhan. Saling marahan satu dengan yang lain. Tapi di tempat bulu tangkis, saya berkata, tidak ada yang seperti itu. Kita harus diikat dengan kasih Tuhan. Kejar yang rohani. Kalau enggak rohani, saya enggak mau ada di sana. Saya beritahu teman-teman, kalau kamu enggak rohani, saya tidak bakal dukung. Kalau rohani, saya pasti dukung. Ada ketua API di sini, Pak Dani Lesnusa. Saya beritahu juga Pak Daniel, Pak Faris juga baru-baru saya ketemu. Kalau rohani saya dukung, kalau tidak rohani saya tidak dukung. Jadi kejar yang rohani. Amin. Yuk kita bersatu kerjakan kota Makassar. Amin. Amin. GKP bersatu, sesama GKP semuanya. Sesama hamba-hamba Tuhan. Kerjakan kota Makassar, begitu banyak jiwa-jiwa. Kalau ada yang satu pindah ke sini, satu pindah ke situ, itu biasa. Biarkanlah jemaat memilih. Gak apa-apa, yang penting kita nyatu. Amin. Amin saudara. Jangan hatinya nanti jadi rusak. Anda kalau hatimu rusak, Anda yang diuji. Itu berarti membangun kerajaan sendiri, bukan kerajaan Tuhan. Jadi kita harus lolos. Mama saya juga punya gereja di veteran. Kalau ada jemaat pergi ke sana, saya bilang puji Tuhan. Mami pindah ke khotbah di tempat saya, ini saya khotbah di tempat mami. Kenapa? Kita bangun kerajaan Allah. Kita buat Tuhan tersenyum. Amin saudara. Amin. Amin. Fokus pada pemberitaan Injil. Yang penting Injil diberitakan. Hal yang lain tidak penting. Tapi kadang-kadang orang hari ini, yang penting itu pernak-perniknya. Padahal yang paling penting adalah Injil. Di ulang tahun GKP yang ke-35. Injil harus makin lebar diberitakan sampai seluruh Makassar. Saya dengar kerinduan Pak Edi, Bapak Gembala. Pak, saya rindu gereja ini tambah besar. Siapkan wadah yang tambah besar. Saudara, berarti mulai Pak Edi dan semua harus memberitakan Injil lebih lagi. Dan Tuhan pasti kirim jiwa-jiwa. Amin saudara. Amin. Dukung visi gembala. Kerjakan bersama-sama, bukan hanya pada gembala saja. Semua saudara. Yang keempat adalah tanggung jawab pada tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kenapa penting tanggung jawab saudara? Karena ada banyak orang ingin jabatan tapi tidak melakukan. Ada banyak orang ingin jabatan tapi tidak mengerjakannya dengan tanggung jawab. Tapi saya percaya nanti yang akan ditabiskan adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Amin. Lakukan tugas tanggung jawab saudara. Lakukan saudara. Kisah para rasul
20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Lihat, Paulus bahkan menulis, aku tidak menghiraukan nyawaku. Bahkan kalau sampai harus nyawa diberikan, dia rela. Bagian dari tanggung jawabnya. Saudara, waktu saudara lakukan kebenaran firman Tuhan, jangankan membasuh kaki anakku, melakukan yang lebih lagi. Yang penting Injil, yang penting anakku diselamatkan. Saya pasti mau lakukan. Amin. Itu bagian tugas tanggung jawab kita. Bukan hanya di mimbar, bukan hanya waktu pemberitaan firman. Tapi di tengah-tengah masyarakat. Sampai rela. Karena saudara tahu, saya ini hamba Tuhan. Setiap kali saudara dimanapun Anda berada, selalu kau berkata, saya ini hamba Tuhan. Dengan itu ada nilai tanggung jawab. Saudara mau bohong, aku ini hamba Tuhan. Saudara mau berdusta, saudara mau melakukan kesalahan, aku ini hamba Tuhan. Itu tanggung jawab saudara. Bahkan Paulus sampai rela menyerahkan nyawanya. Itu pelayanan yang penuh tanggung jawab. Jangan hanya pelayanan di mimbar. Pelayanan yang penuh tanggung jawab adalah hidup kita. Kadang-kadang sulit. Satu kali Tuhan suruh saya pergi ke semua jemaat yang ada di Makassar. Basuh kaki mereka satu persatu. Saya belum pernah hitung berapa sebenarnya jemaat, berapa kakak. Tapi hari itu saudara tahu, 3 bulan. Dari pagi sampai dengan malam jam 10. Ya Bayu ya? Ya, dari jam 8 sampai jam 10 malam setiap hari kecuali hari Minggu. Anak-anak yang temani saya, dia bilang, Pak saya nggak mampu. Kadang-kadang Tuhan suruh basuh kaki, kadang-kadang sudah, saudara, satu hari bisa 10 keluarga, kadang-kadang 8 keluarga, kadang-kadang bisa lebih, tergantung Roh Kudus bekerja. Tapi rata-rata setiap keluarga 1,5 jam. Dan satu harian itu dari jam 8 sampai jam 10, kadang-kadang jam 11 malam. Basuh kaki. Ajak mereka nyembah. Ayat ini datang. Aku rela sampai memberikan nyawa. Amin. Karena begitu sayangnya Tuhan pada jiwa-jiwa. Basuh kaki, ajak menyembah. Saudara, Tuhan bisa menuntunmu dan melakukan apapun. Tapi pesan Tuhan, aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun. Kadang-kadang kita terlalu menghiraukan harga diri kita. Kadang-kadang kita terlalu menghiraukan nama besar kita. Kadang-kadang kita terlalu menghiraukan jabatan kita. Kadang-kadang kita terlalu menghiraukan apalagi siapa kita. No, kita hanya debu tanah liat, kita hanya seorang hamba. Dan Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun.
Saudara, saya berdoa 4 kunci ini diberikan di dalam hidupmu, dalam tanganmu. Maka engkau akan menjadi orang yang berjalan dengan total. Engkau akan berjalan dengan radikal. Engkau akan berjalan di tengah kota ini dengan pengurapan yang khusus. Engkau mungkin ibu rumah tangga, tapi engkau punya urapan Tuhan. Kau mungkin pendoa yang sederhana, tapi kau punya urapan Tuhan. Waktu kau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Asbury sedang menjadi contoh bagaimana orang yang lapar dan haus dan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dipakai Tuhan di kampus, bukan di gereja, di kampus, bahkan sampai di luar kampus. Sampai hari ini saya masih ngecek, masih 24 jam orang non-stop berdoa sampai di taman-tamannya. Bukan hanya di chapelnya, saudara. Sampai tempat parkir itu dikosongkan lagi. Karena sudah tidak memuat orang datang dari mana-mana. Saudara, kenapa? Karena orang lapar dan haus akan Tuhan. Doa saya bahwa GKP Firdaus dilanda dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, Tuhan melawat setiap kita. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri.